Di sini kan saya novel ini inti utamanya ceritanya adalah kisah cinta dari Doni dan Nindya, dan memang ini fokusnya adalah sudut pandang orang pertama dalam sudut pandang si Doninya ya. Tapi walaupun demikian peran Nindya di sini sangat dominan gitu. Walaupun dia bukan dia tokoh utama tapi bukan yang terutama karena sudut pandangnya sudut pandang Doni ya. Karena memang di sini digambarkan si Nindya itu adalah orang yang sangat keras hati, kemudian sangat teguh pada pilihannya, kemudian sangat memperjuangkan keinginannya, dan bahkan sedikit egois, kemudian juga sedikit memaksakan kehendak dan juga memaksakan pendapat dalam sebuah apapun di dalam hubungan dia dengan Doni ya. Jadi terkesan dalam tanda petik tokoh antagonis, tapi tanda petik ya, artinya bukan tokoh antagonis dia jahat, bukan berarti si Nindya itu orang yang bad temperamen ya, tapi artinya dia dalam kisah cinta tersebut dia menjadi tokoh antagonis tanda petik ya, karena dia sering memaksakan pendapat dan si Doni diminta untuk selalu mengalah ya, dan akhirnya si Doni mengalah dalam tahapan tertentu, walaupun pada akhirnya tanda petik dia memberontak dan ya itu akhirnya mengakhiri kisah cinta mereka ya. Jadi ya saya di sini membuat alur cerita ya, kisah cinta antara Nindya dan juga Doni semenjak mereka SMA. Nah, bagaimana si Doni yang mungkin secara strata sosial jauh di bawah Nindya, kemudian juga secara ya kemampuan intelijensia, kemudian juga secara popularitas di sekolah, itu ya sangat jauh ya. Doni nothing ya, bukan siapa-siapa, tapi si Nindya itu bisa dibilang kembangnya sekolah, bahkan menjadi idola banyak pria lah di sekolahnya ya. Itu kan berarti bagaimana si Doni akhirnya bisa punya kesempatan untuk mendekati Nindya, yaitu ketika Nindya ingin berambisi menjadi ketua OSIS, dan kebetulan sebelumnya mereka sempat terlibat dalam sebuah kegiatan riset kecil di sebuah ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja ya, kalau teman-teman tahu ada kelompok ilmiah remaja, dan itulah akhirnya si Nindya tertarik untuk menggunakan ide-ide dari si Doni untuk mencapai posisi dalam pemilihan ketua OSIS. Nah itulah, jadi di situ yang membuat jalinan ceritanya kalau menurut saya sih cukup menarik ya, karena ya itu tadi si Nothing dengan si paling populer, mereka akhirnya bisa bersatu dalam satu tim untuk menggolkan si populer itu menjadi ketua senat. Sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan dari si Doni sebelumnya. Nah itu teman-temannya, ini sekedar contoh aja bahwa untuk sebuah tulisan yang kreatif, penulis harus mempunyai kemampuan untuk membuat plot atau alur cerita yang menarik ya. Dan kebetulan si Doni yang mempunyai kemampuan yang bisa mendukung Nindya itu bisa berhasil dalam kemajuannya ya, karena antara lain si Doni itu kan ini basic cerita SMA ketika tahun 90-an akhir, teman-temannya tahun 2000-an awal ya, ketika mungkin dunia desain grafis komputer belum terlalu berkembang, ketika kemampuan multimedia juga belum terlalu dikenal. Nah si Doni itu punya kemampuan yang unik ya, yang eksklusif ya, kemampuan multimedia dan kemampuan digital di tahun 2000 awal ya. Mungkin teman-teman kalau sekarang anggap itu sih kemampuan yang biasa aja, kenapa bisa si biasa-biasa saja bisa menaklukkan hati si paling populer ya. Tapi kan teman-teman harus paham ya, tahun 2000 itu hal itu sangat unik ya, kemampuan unik yang tidak sedikit orang yang tahu, yang bisa gitu. Makanya ya itu tadi jalinan cerita dari perbedaan masing-masing itulah yang saya gabungkan menjadi sebuah alur cerita yang menarik, yang membuat itu tadi suatu hal tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, itu jadi itu